Alkisah. Di daerah Jawa Barat tersebutlah seorang raja yang arif dan bijaksana bernama Prabu Tapa Agung yang bertahta di kerajaan Pasir Batang. Sang Prabu mempunyai 7 orang putri yang semuanya cantik jelita. Mereka adalah Purbararang, Purwadewata, Purbaenda, Purbakancana, Purbani, dan si bungsu Purbasari. Dari ketujuh putri sang Prabu, 5 diantaranya telah menikah dan menjadi permaisuri di kerajaan lain. Kini tinggal Purbararang dan Purbasari yang belum menikah. Namun putri Purbararang sudah mempunyai tunangan yang gagah dan tampan bernama Raden Indrajaya, putra salah seorang menteri kerajaan. Dalam beberapa hari terakhir, Prabu Tapa Agung terlihat sering duduk termenung suatu masalah besar yang membebani pikirannya. Melihat sikap sang Prabu tersebut, sang permaisuri berusaha menghibur dan membujuknya. Pikirkan Kanda, barangkali Dinda dapat membantu Kanda. Begini Dinda, Kanda sudah semakin tua. Kanda tidak lagi dapat melaksanakan tugas-tugas kerajaan lagi. Kanda berniat turun tahta, tapi Kanda bingung, Dinda. Bingung kenapa Kanda? Kanda bingung untuk memilih siapa nanti yang akan menggantikan Kanda. Ya sudah, begini saja. Bagaimana kita putuskan si Ratu Purbasari lah yang menjadi kerajaan di... Menurut hukum adat kerajaan kita, seharusnya Purbararang yang menjadi ratu kerajaan ini. Tapi Purbararang memiliki sifat sombong, sehingga dia tidak pantas menjadi ratu. Ya sudah, begini saja kita putuskan. Yang menjadi ratu di kerajaan ini ialah Purbasari, karena dia putri yang baik dan ramah. Saatnya aku turun tahta. Aku akan menunjukmu Purbasari sebagai penggantiku. Ayahanda, seharusnya aku yang menjadi putri, karena aku putri tertua di kerajaan ini. Mendengar kabar tersebut, Putri Purbararang pun menolaknya. Ia sangat menyesal atas keputusan ayahandanya, karena merasa dialah yang lebih berhak untuk menjadi ratu. Kabar buruk itu kemudian ia sampaikan kepada tunangannya, Raden Indrajaya. Kanda, ayahanda telah dikasih. Dia lebih memilih Purbasari untuk menjadi pengganti ratu di kerajaan ini. Wah, ini tidak bisa dibiarkan, Bunda. Dialah yang seharusnya menjadi ratu di kerajaan ini. Lalu, kita harus bagaimana, Kanda? Sepertinya kita harus menyingkirkan putri Purbasari itu. Oke. Setelah bermusyawarah, akhirnya Putri Purbararang dan tunangannya memutuskan untuk mendatangi seorang dukun yang bernama Nyi Ronde. Mereka akan meminta bantuan dukun itu agar menyihir Putri Purbasari. Nyi Ronde pun mengabulkan permintaan mereka. Hai penyihir, bisakah kau membantuku untuk menyihir Purbasari menjadi jelek? Tentu bisa, Tuan Putri. Tapi apa imbalan untuk? Oh, tenang. Imbalanmu, aku akan memberikanmu emas yang sangat banyak untukmu. Tentu bisa, Tuan Putri. Jingjut, jingjang, jingjut. Bapakku pegang burung perkutut. Terkutuklah wahai kamu, Tuan Putri Purbasari menjadi jelek. Jeleklah, jeleklah, jeleklah. Beberapa hari kemudian, istana Pasir Batang menjadi gempar. Tiba-tiba, Putri Purbasari terserang penyakit aneh. Seluruh tubuhnya terasa sangat gatal dan dipenuhi bintik-bintik hitam.
Betapa terkejutnya sang Prabu melihat keadaan putri kesayangannya itu. Sudah beberapa tabib istana dipanggil untuk mengobatinya, namun tak seorang pun yang berhasil menyembuhkannya. Sementara itu, Putri Purbararang tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia pun menghasut ayahandanya agar Putri Purbasari diasingkan ke tempat yang jauh. Apa yang terjadi pada diriku? Ayahanda! Ayahanda! Lihatlah apa yang terjadi pada Purbasari. Mungkin ini Ayahanda tidak menuruti adat yang ada di pada kerajaan ini. Atau bentar lagi jangan-jangan kerajaan ini terkena kutukan, Ayahanda. Betul putriku. Pengawal, cepat usir dari istana. Jangan usir aku. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada diriku, Ayah. Jangan menangis kamu, Tuan Putri. Pengawal, seret dia. Baik, Tuanku, akan saya laksanakan. Kemudian diusirlah Purbasari dari istana. Lalu sang patih membawa Purbasari ke dalam hutan. Saya Tuan Putri. Tidak apa-apa, Pak. Baiklah, sebagai permintaan maaf saya akan membuatkan bubuk untukmu. Setelah membuatkan sebuah pondok untuk Putri Purbasari di hutan, patih yang baik hati memberi nasihat kepada sang putri untuk menenangkan hatinya. Tabahkan hatimu, Tuan Putri. Cobaan ini akan segera berakhir. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungimu. Patih akan membawakan makanan dan minuman untukmu. Terima kasih Paman. Nasihat Paman membuat hati putri menjadi lebih tenang. Setiap pagi ia berjalan-jalan di sekitar pondoknya untuk melihat-lihat pemandangan dan bersenda gurau bersama hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Suatu hari, ketika Purbasari duduk di depan gubuknya, dia melihat seekor lutung yang muncul dari semak-semak. Ampun, Lutung, tolong jangan ganggu aku. Tuan Putri, jangan takut. Kamu dan dari mana asalmu? Saya Guru Minda, putra dari Sunan Ambu Hayangan. Saya dikutuk dan dibuang dari Hayangan ke bumi ini. Dan saya tersesat di hutan ini. Baiklah, aku akan berteman denganmu. Mendengar jawaban itu, hati sang putri pun menjadi tenang. Tanpa banyak tanya, ia tersenyum seraya memperkenalkan diri dan menceritakan asal-usulnya. Karena merasa senasib, yaitu sama-sama terbuang di hutan. Akhirnya, mereka pun berteman. Sejak itu, Purbasari memanggil si lutung dengan panggilan Lutung Kasarung, yang artinya lutung kesasar. Kemanapun sang putri pergi, Lutung Kasarung selalu menyertainya. Bahkan, ia sering memetik buah-buahan untuk sang putri. Pada suatu malam bulan purnama, Lutung Kasarung pergi ke tempat yang sepi, lalu bersemedi. Lutung, apa yang kamu lakukan? Tuan Putri, mandilah di telaga ini. Apa manfaatnya bagiku? Ceburkanlah kamu. Akhirnya, Purbasari menceburkan dirinya ke telaga itu. Lalu, sesuatu terjadi pada kulit Purbasari. Kulitnya menjadi cantik dan bersih kembali. Wah, apa yang terjadi pada diriku? Terima kasih, Lutung, kau telah menyembuhkanku. Iya Putri, sama-sama. Pada suatu hari, Patih Uwak Batara datang ke hutan itu untuk melihat keadaan Putri Purbasari. Betapa terkejutnya ia ketika melihat penyakit kulit sang putri telah sembuh. Ia pun kemudian mengajak sang putri untuk kembali ke istana. Tuan Putri, sesuai dengan permintaan Prabu, Tuan Putri diminta kembali ke istana. Baiklah Patih, aku akan
kembali ke istana. Tetapi Lutung Kasarung harus ikut denganku, karena dia telah menyembuhkan penyakit. Baiklah Tuan Putri, pasti Sang Prabu pun akan senang jika Tuan Putri mengajak Lutung yang baik hati itu ke istana. Akhirnya, Putri Purbasari bersama Patih Uwak Batara dan Lutung Kasarung kembali ke istana. Setibanya di istana, mereka disambut gembira oleh seluruh keluarga istana, kecuali Putri Purbararang dan Raden Indrajaya, karena mereka posisinya merasa terancam. Bagaimana kau bisa menjadi cantik? Ini semua berkat Lutung Kasarung. Baiklah, aku mau kalah dari kamu. Mari kita adu ketampanan. Jika Purbasari mampu mengalahkanku, aku akan siap dihukum pancung. Tapa Agung ragu untuk memenuhi keinginan Purbararang, karena Purbasari belum mempunyai tunangan. Jikapun pada saat itu ia ditunangkan dengan siapapun di negeri itu, tetap tidak seorang pun yang melebihi ketampanan Indrajaya. Meski demikian, Purbasari tetap bersedia mengikuti lomba tersebut, dan Sang Prabu pun menyetujui. Hai seluruh rakyat di negeri ini, saksikanlah tunanganku Indrajaya. Tak ada seorang pun yang mampu menggantikanku sebagai ratu di negeri ini, dan tak ada seorang pun yang mampu mengalahkan ketampanan dan kegagahan tunanganku Indrajaya. Aku adalah tunangan Putri Purbararang. Aku adalah pria tertampan di negeri ini. Ini adalah tunanganku. Ingat ini tunanganmu. Jadi monyet ini tunanganmu. Iya, kenapa? Hei Purbasari, jadi tidak adakah yang lebih jelek daripada Lutung ini? Mendengar ejekan itu, Lutung Kasarung pun menjadi tersinggung dan marah. Ia tidak terima Putri Purbasari dipandang rendah seperti itu. Maka dengan kesaktiannya, ia segera memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar bentuknya dikembalikan seperti semula. Ketika itu pula, Lutung Kasarung pun menjadi guru Minda yang sangat tampan dan gagah. Semua yang hadir terpengaruh dan terpesona melihat ketampanannya. Lutung, kau ternyata seorang pangeran. Iya Putri, emang saya adalah seorang pangeran. Dulu karena saya dikutuk oleh nenek sihir, jadi saya berbentuk menjadi lutung. Baiklah, aku mengakui kesalahan. Kalau begitu, aku minta maaf padamu Purbasari. Kalau begitu, aku siap untuk hidup kembali. Tidak apa-apa Purbararang, aku sudah memaafkanmu. Terima kasih Purbasari. Baiklah, ayahanda akan melantikmu sebagai ayahanda akan memilih Tuan Putri menjadi ratu di negara ini.